Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Armayani, NIM 1913040167. Baik, di sini saya akan membacakan atau mempraktekkan hasil materi makalah kelompok saya, yaitu di kelompok 12, yang dimana judul makalah saya yaitu Maqasid Syariah. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Al-Quran dan hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Para ulama mengembangkan hukum Islam mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep disebut sebagai Maqasid Syariah. Secara bahasa, maqasid yang berarti maksad, yang berarti tujuan atau target. Beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi artinya maqasid syariah yaitu tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Al-Syuni merupakan maqasid syariah adalah tujuan yang dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Tujuannya untuk hukum Allah yaitu sebagai kebaikan dalam hukum Islam. Baiklah, saya Anggun Safisona, NIM 1913040190 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua yaitu maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga yaitu maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal, barangkali dari hal ini maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain, merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang terakhir yaitu maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan dalam pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra Siregar dengan NIM 1913040168 akan menyambung materi kami pada kesempatan kali ini. B. Tingkat kebutuhan masalah daruriyah, hijariyah, dan tahsiniyah. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kontraknya bahwa kebutuhan setiap manusia itu beragama dan tidak
ada batasnya, baik jumlah maupun macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap seperti sandang, pangan dan cita-cita. Dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki, dan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan menghargai, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun dalam persepsi Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang memperlihatkan manfaat atau untuk di dunia maupun di akhirat. Menurut Satib, kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok atau primer atau duriyah, 2 kebutuhan perlengkapan atau sekunder atau hajiyah, 3 kebutuhan perbaikan atau tersises atau tahsiniyah. A. Kebutuhan duhriyah atau primer. Duhriyah atau primer adalah kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layaknya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam hidupnya maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi 1. Menjaga agama, 2. Menjaga kehidupan, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan, 5. Menjaga harta. 2. Hajiyah atau sekunder. Kebutuhan hajiyah atau sekunder adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan duriyah. Apabila kebutuhan hajiyah tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dan melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan hijriyah. C. Tahsiniyah atau tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mencakup kelima hal pokok, yaitu 1. Menjaga agama, 2. Menjaga kehidupan, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan, 5. Menjaga harta, serta tidak memiliki kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dururiyah dan kebutuhan hajiyah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Saputra dengan NIM 1913040188. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang peranan maqasid al-syariah dalam pengembangan hukum Islam. Maqasid al-syariah sebagai tujuan dari syariat memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Ini merupakan faktor yang sangat membantu dalam memahami dan menerapkan nas-nas syara' secara adat terhadap petunjuk lafaz-lafaz ras yang mengandung beberapa pengertian atau sebagian ras yang secara lahiriah bertentangan. Di samping itu, al-maqasid al-syariah menjadi tolak ukur
bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum itu masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layaknya. Hukum sekaligus sebagai kunci bagi keberhasilan. Mujtahid dalam ijtihadnya 34. Oleh karena itu, para mujtahid dalam mengembangkan pemikiran umum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu, Islam di Madinah menyimpang daging kurban, kecuali sekedar bekal selama 3 hari. Beberapa tahun kemudian, ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah SAW itu dalam menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah, tetapi beliau membenarkannya serta menjelaskan terlebih dahulu. Dan inilah dari larangan menyimpang daging tersebut. Akan tetapi setelah itu selama dapat diketahui tujuan hukumnya itu dapat dilakukan pengembangan hukum dan akan mampu menjawab perubahannya, serta bahwa seorang mujtahid dalam menerapkan hukum Islam pada objeknya harus senantiasa kepada al-maqasid